Baik, terima kasih. Hari ini kita akan diskusi singkat mengenai fintech. Ya. Jadi mungkin kita harus banyak tahu juga ada sesuatu yang sedang happening saat ini. Orang-orang sering banyak bicara mengenai fintech. Apa sih sebenarnya fintech itu? Nah, fintech itu sebenarnya singkatan dari financial technology. Ada dua kata di situ, financial dan teknologi. Ketika itu digabung, jadilah itu fintech. Sebenarnya ini bukan istilah baru, karena sejak zaman beberapa tahun yang lalu ini sudah dimulai. Istilah-istilah itu adalah inovasi-inovasi di bidang keuangan yang bisa menggunakan teknologi di bidang finance. Kita lihat dulu misalkan adanya cek biliet giro. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana teknologi digunakan dalam dunia keuangan. Kemudian berkembang lagi ditemukannya kartu kredit. Kita tentu ingat kan bagaimana dulu kartu kredit sesuatu seperti yang canggih sekali, tanpa harus bawa uang, kita cukup bayar pakai kartu saja sudah bisa membayar gitu. Kemudian muncul lagi mesin ATM. Ini mengambil uang tidak perlu harus ke bank, cukup datang ke suatu toko atau suatu tempat, tinggal masukin kartu, uangnya keluar. Pada zaman itu ketika pertama kali ditemukan mesin ATM, ini adalah sebuah sebuah inovasi gitu kan. Nah, itu sebenarnya teknologi. Terus kemudian muncul lagi internet. Nah, internet inilah yang mengubah segalanya. Muncullah istilah internet banking. Jadi layanan perbankan kemudian bisa dilakukan dari rumah. Dan lebih lagi belakangan ini ditemukannya teknologi internet, juga semakin banyaknya gadget-gadget ya. Orang sudah bisa melakukan layanan keuangan melalui gadget. Nah, ini yang dinamakan bagaimana teknologi telah mengubah kehidupan kita. Nah, teknologi digital internet ini sudah melakukan demokratisasi di banyak hal. Artinya dulu hanya dikuasai oleh satu industri, tapi munculnya teknologi ini menggeser peran industri itu. Contohnya pertama, bagaimana digital ini bisa mendisrupsi ya, mengganggu industri petahana, misalkan di dunia percetakan. Dulu kan kita selalu membaca koran itu, nunggu pagi-pagi tukang koran datang, buka koran, nunggu baca, kemudian buku juga kita harus ke toko buku, membeli buku baru. Tapi kemudian munculnya internet, orang-orang sudah tidak lagi membaca buku secara beli buku atau beli koran gitu kan, tapi sudah bisa dilihat dari gadget. Kemudian yang terjadi apa? Industri percetakan tergeser. Kita lihat banyak industri percetakan gulung tikar, atau kemudian mereka struggling ya, berusaha untuk bertahan hidup, untuk survive. Media cetak begitu juga. Kita lihat banyak koran-koran besar bahkan sudah kembang kempis, bahkan sebagian daripadanya sudah bangkrut dan tutup gulung tikar. Nah, ini bagian dari bagaimana teknologi kemudian bisa mengganggu pada industri-industri petahana. Bukan hanya di industri cetak, kita lihat juga di industri musik dan film misalnya. Dulu kita masih bisa kalau mau dengar musik dulu pakai kaset, ingat kan? Udah ada kaset dengan pensil, masih tahu caranya. Tapi sekarang anak-anak sekarang mungkin tidak tahu kaset dengan pensil itu apa hubungannya. Kemudian CD, lahir CD, piringan hitam CD, DVD. Wah, itu rasanya canggih sekali waktu itu kita punya sebuah DVD. Tapi kemudian muncullah era digital. Orang dengar lagu, dengar musik, mungkin film, tidak perlu lagi harus beli DVD. Cukup download saja dari internet kan. Kita bisa langganan semacam kayak Spotify atau iTunes, segala macam itu kita bisa langsung dengar. Apa yang implikasinya apa? Ya, kemudian industri musik terkena tantangannya. Kita lihat toko kaset, toko CD satu persatu mulai tutup kan. Kita lihat di mall sudah jarang sekali ada toko CD, sudah nggak banyak orang membeli itu. Nah, industri bagaimana internet ini menggeser, mendisrupt industri-industri yang bertahan, ini juga terjadi di sektor keuangan. Munculnya pelaku-pelaku fintech ini sekarang sudah mulai menggeser peranan besar daripada perbankan. Dulu inovasi yang tadi saya katakan, ATM, kartu kredit itu dimotori oleh perbankan, sekarang sudah digeser oleh yang namanya pelaku fintech. Nah, fintech ini apa sih sebenarnya? Ada 7 hal sebenarnya yang perlu kita ketahui tentang fintech ya. Pertama, apa sih fintech itu gitu loh. Fintech itu pertama yang perlu kamu ketahui dari 7 hal itu, pertama adalah terjadinya pergeseran inovasi. Dulu inovasi-inovasi itu dilakukan oleh perbankan. Misalkan bank menciptakan banyak-banyak kreasi, banyak-banyak teknologi, sekarang didorong oleh customer ya, customer driven. Kita ingin misalkan mau bayar secara mudah cukup melalui ini, jadi kebutuhan-kebutuhan itu muncul dari masyarakat. Kita beli makanan online, beli barang online,
membayar secara online, secara mudah melalui gadget itu sudah didorong oleh kebutuhan masyarakat. Muncullah anak-anak muda atau perusahaan-perusahaan rintisan yang membantu kita di sisi situ, menemukan inovasi-inovasi di situ. Kedua, fintech itu apa sebenarnya? Ini tadi saya sampaikan hubungan penggabungan antara finansial dan teknologi. Ada dua implikasi sebenarnya di sini. Pertama, model bisnisnya berubah ya. Berbagai layanan keuangan itu dilakukan dengan konsep yang berbeda banget dengan dulu gitu loh. Kalau dulu kita harus datang ke bank, kita ngisi form, ngisi banyak segala macam hanya untuk misalkan menabung sekian atau membayar listrik atau membayar air, kita harus banyak. Tapi sekarang berbeda sekali, kita cukup sambil tidur, bangun, bayar air, bayar listrik segalanya sudah bisa dilakukan melalui transaksi. Kemudian membayar juga sudah begitu, tidak perlu lagi kita bawa dompet yang tebal, cukup ditempel menggunakan uang, menggunakan elektronik sudah bisa dilakukan. Jadi model bisnisnya sudah berubah. Kedua, hambatan untuk masuknya jadi lebih mudah. Dulu kan susah sekali untuk membuat sebuah perusahaan keuangan. Sekarang fintech ini muncul pelaku-pelaku baru yang kadang-kadang unregulated ya di satu sisi. Jadi menjalankan kegiatan-kegiatan transfer atau kegiatan pembayaran ya kadang-kadang itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang di rintisan. Itu yang kedua. Sebenarnya terus cakupannya. Yang ketiga, apa sih cakupan fintech ini? Ini Financial Stability Board itu punya 4 area besar. FSB itu mengatakan apa sih cakupan fintech. Pertama yang sifatnya deposit, lending, capital raising. Ini sifatnya kalau dia yang crowdfunding, peer-to-peer lending, pinjam meminjam. Ini kan ada kan istilah kan sekarang kalau minjam uang gitu kan cukup dari gadget bisa. Atau kita mau investasi, mau meminjamkan kepada petani di mana gitu itu cukup melalui gadget. Nah ini salah satu bentuk fintech yang namanya dikenal dengan P2P lending, peer-to-peer lending. Yang kedua ini adalah market provisioning. Market provisioning itu lebih mengumpulkan data yang ada di dalam satu gadget saja. Misalkan kalau di travel itu ada Traveloka, kalau di keuangan ada kayak cek aja gitu kan. Jadi kalau mau lihat sesuatu cukup klik itu, mau lihat kartu kredit, lihat apa segala macam, nanti dia akan mengeluarkan banyak data. Itu yang kedua. Ketiga yang sifatnya investment and risk management. Ini kalau dulu ada istilah financial planner ya. Kalau kita punya duit kita harus ke financial planner lah kalau pengen tahu, Pak saya mau ini Mbak, mau anak sekolah, mau liburan segala macam, nanti dia akan membuatkan rincian, kamu kesini, simpan di saham sekian. Nah sekarang sudah ada yang namanya robo advice semacam gitu ya, jadi cukup kepada satu gadget, kita masukkan kebutuhan kita, dia akan memberikan alternatif investasi. Nah yang keempat, dan ini yang paling besar adalah di bidang payment, clearing, settlement. Ini yang sifatnya seperti mobile payment, ya web based payment gitu kan, termasuk yang menggunakan ada perkembangan digital currency. Di bidang payment inilah Bank Indonesia ini salah satunya yang concern sekali, karena Bank Indonesia ini adalah otoritas di bidang sistem pembayaran. Yang keempat, sebenarnya kita melihat sebenarnya di mana sih posisi Indonesia itu, ada berapa banyak pemain di Indonesia fintech ini. Jumlahnya banyak, lebih dari 100, ada yang mengatakan 142 saat ini, dan semua tersebar. Pemain Indonesia itu umumnya banyak sekali, dan mungkin sekitar 50% bergerak di bidang payment. Dari 4 area tadi, sebagian besar bergerak di bidang payment. Jadi ada pemain global, ada pemain nasional ya. Lantas pertanyaannya adalah apa implikasi yang kelima, ini pertanyaan kelima, apa implikasi dari fintech? Nah, kita melihat sekarang kondisi Indonesia ini. Jadi fintech ini kita juga lihat bagaimana pemerintah di satu sisi ingin mendorong ekonomi Indonesia melalui ekonomi digital ya. Kita lihat pemerintah punya roadmap e-commerce, punya 1000 startup digital. Ini kan salah satu cara kenapa pemerintah begitu bersemangat mendorong ini, karena adanya potensi bahwa fintech ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisa memberi peluang bagi ruang-ruang pertumbuhan ekonomi seperti penyerapan tenaga kerja. Kita lihat kondisi kita sekarang 64% penduduk Indonesia ini masih unbanked. Unbanked itu artinya tidak tersentuh oleh layanan jasa keuangan, terutama perbankan. Sehingga mereka tidak bisa menggunakan kapasitas resource-nya untuk lebih optimal. Nah, ini bisa tap oleh perusahaan-perusahaan fintech. Jadi dengan fintech mereka tidak punya layanan bank, tapi di satu sisi mereka punya gadget. Jadi dia bisa menggunakan itu sebagai memperluas layanan keuangannya. Kita lihat juga bantuan sosial pemerintah sekarang sudah dilakukan secara non tunai dengan kartu Indonesia Sehat atau kartu combo, semua diberikan kepada masyarakat, bantuan sosial juga non tunai. Ini kan mereka tidak memiliki layanan bank tapi bisa menggunakan jasa keuangan.
Kemudian kita lihat lagi kondisi Indonesia ini, jumlah bank dibandingkan dengan penduduknya lebih banyak, masih sangat sedikit, masih 11 cabang bank per 100.000. Jadi agak membangun bank ini kan sulit sekali ya, maksudnya bukan sulit sekali, banyak sekali persyaratannya. Ini yang membuat kemudian ada peluang bagi perusahaan-perusahaan fintech. Dan kita lihat sekarang ada 42% masyarakat Indonesia ini terdiri dari generasi Y dan generasi milenial yang melek terhadap digital. Ini sebuah kondisi yang menarik sekali untuk pengembangan fintech sekali. Tapi ada gap di sini, yaitu infrastruktur. Kita harus lihat juga infrastruktur, kemudian regulasinya bagaimana, terus ketiga perilaku. Ini yang paling penting, teknologi, perilaku kita terhadap teknologi. Jadi implikasi fintech ini sebenarnya kepada pembangunan ekonomi Indonesia itu sangat bagus. Pertanyaan keenam adalah kenapa Bank Indonesia ini peduli sekali terhadap fintech. Pertama, karena Bank Indonesia ini berada di jantungnya sistem pembayaran nasional. Dan bukan hanya itu, tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas sistem pembayaran. Jadi fintech ini sesuatu yang tumbuh besar dan pesat sekali. Jadi kita perlu mencermati ini karena segala sesuatu yang terkait dengan pembayaran, bagaimana uang beredar, itu selalu mengandung risiko. Jadi di satu sisi kita juga mencermati risiko-risiko terhadap perlindungan konsumen. Jadi ada perlindungan konsumen, ada cyber security, bagaimana dampaknya terhadap makro prudensial, stabilitas sistem keuangan, kepada ekonomi, kepada pembayaran. Ini risiko-risiko ini yang perlu kita cermati juga. Jadi kita berusaha menjaga keseimbangan. Pertama, inovasi-inovasi ini jangan sampai mati terlebih dahulu. Dia karena banyak manfaatnya bagi masyarakat tadi, dia harus dibiarkan tumbuh, tapi di sisi lain harus diseimbangkan dengan kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Nah, ini kenapa BI memiliki yang namanya BI Fintech Office. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan hal itu. Nah, BI Fintech Office ini berdiri, pertanyaan ketujuh tadi, pendirian Fintech Office itu berdiri pada November 2016. Salah satu tujuannya adalah pertama sebagai katalisator, fasilitator, yaitu pertukaran ide inovatif berbagai pelaku-pelaku fintech. Jadi kita tuh sering mengadakan pertemuan secara rutin dengan para pelaku-pelaku fintech di tanah air. Terus kedua, melakukan business intelligence. Business intelligence ini kemudian kita juga berkomunikasi, berkoordinasi dengan pihak-pihak dari luar negeri, lembaga internasional, melihat bagaimana perkembangan fintech di negara-negara lain dan bagaimana regulator mengurus ini. Yang ketiga adalah melakukan assessment, memantau dan memetakan potensi risiko itu tadi. Dan keempat adalah melakukan koordinasi. Nah, di fungsi assessment ini nanti Bank Indonesia akan membuat sebuah peraturan yang dinamakan untuk fintech nih, bukan peraturan tapi namanya semacam wahana laboratorium nih, dinamakan regulatory sandbox atau kotak pasir. Kotak pasir ini adalah sebuah wilayah, semacam kotak pasir gitu, secara maya ya. Ini pelaku-pelaku fintech bisa beroperasi secara terbatas di dalam situ. Jadi inovasi dibiarkan berkembang, tapi dimasukkan ke dalam kotak, artinya dilihat oleh Bank Indonesia bagaimana potensi risikonya, bagaimana implikasi lain-lainnya, dan sampai pada tahap tertentu nanti setelah dia keluar baru diatur lebih lanjut bagaimana dia perkembangannya. Syaratnya dia harus inovatif tentunya kan, dan harus memiliki manfaat bagi masyarakat. Jadi ini salah satu petugas dari BI Fintech Office untuk mengembangkan fintech di Indonesia. Jadi secara umum itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian ke depan nanti fintech ini dapat banyak dikembangkan di daerah-daerah, di desa-desa, mungkin bisa dikembangkan, kan banyak pemerintah daerah sekarang mengembangkan desa digital, smart village, smart city, nanti bisa mendukung ekosistemnya. Jadi selain menggabungkan antara marketplace dengan UMKM-nya, kita juga bisa support dengan sistem payment-nya. Karena pembayaran ini kan lebih mudah apabila bisa didukung oleh fintech, itu dia. Jadi fintech di satu sisi adalah sebuah inovasi yang terus tumbuh dan bisa bermanfaat, tapi di sisi lain kita juga harus terus menjaga kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Dan itulah tugas dari BI Fintech Office. Saya rasa demikian sharing saya hari ini yang bisa kami sampaikan mengenai fintech, semoga bermanfaat.